saat ini juga. Detik ini saat Anda melihat layar ini, mengirim email penting, atau memeriksa saldo kripto Anda, seluruh eksistensi digital Anda sedang bergantung pada seutas benang. Bukan di awan, bukan di satelit, tapi di kedalaman gelap yang tak terbayangkan. Kehidupan modern kita bertumpu pada kabel yang lebih tipis dari selang air di taman rumah Anda. Dan benang tipis itu sedang terbaring di atas salah satu zona pembunuh geologis paling aktif di planet ini. Jauh di dasar laut Indonesia, lempeng tektonik sedang bergeser, bersiap untuk menghancurkan. Ini bukan sekedar fiksi ilmiah. Ini adalah realitas infrastruktur kita. Gunung berapi bawah laut sedang memuntahkan material panas. Aliran lumpur raksasa yang tak terlihat oleh mata manusia sedang meluncur turun di lereng samudra yang curam. Satu retakan, satu getaran bisa memutus koneksi jutaan orang dalam hitungan menit. Ini bukan hanya cerita tentang geologi atau bencana alam. Ini adalah kisah tentang titik tersedak atau choke point paling berbahaya bagi internet global. Selamat datang di Kenapa Itu Ya, bersama saya Raka Pratama, dan kita akan menyelam ke dasar masalah ini. Indonesia bukan sekadar negara kepulauan yang indah. Secara geologis, negeri ini adalah medan pertempuran raksasa. Ia terletak tepat di persimpangan 4 lempeng tektonik utama yang saling bertabrakan tanpa henti. Lempeng Indo-Australia mendesak dari selatan. Lempeng Eurasia menahan dari utara. Lempeng Pasifik dan Laut Filipina menekan dari timur. Gesekan ini menciptakan apa yang kita kenal sebagai cincin api Pasifik. Kawasan ini menjadi rumah bagi 75% gunung berapi aktif di dunia. Dan yang lebih menakutkan bagi kabel internet kita, sebagian besar gempa bumi di atas 7.0 skala Richter terjadi di sini. Tanah di bawah laut ini tidak pernah benar-benar diam. Sekarang bayangkan menaruh jalur nadi utama ekonomi dunia di atas zona tempur ini. Selat Malaka dan Selat Sunda bukan hanya jalur kapal tanker. Mereka adalah koridor data super padat bagi Asia Tenggara. Kabel-kabel ini menghubungkan raksasa ekonomi. Singapura, Indonesia, Australia, Jepang, Cina, hingga ke Eropa. Indonesia secara geografis menjadi leher botol alami. Semua data harus lewat sini, suka atau tidak. Masalah utamanya adalah dasar laut di sini sangat tidak stabil. Kita tidak sedang membicarakan pasir pantai yang landai. Kita bicara tentang jurang, palung, dan tebing bawah laut yang bisa runtuh kapan saja. Mari kita bedah anatomi korban kita. Kabel serat optik bawah laut. Benda ini adalah keajaiban teknik, tapi juga sangat rapuh. Mari kita lihat lapis demi lapis seperti seorang ahli bedah memeriksa pasien. Di bagian paling dalam ada inti serat optik. Murni, bening, setipis rambut manusia. Inilah yang membawa video ini ke layar Anda. Di sekelilingnya ada lapisan gel petroleum untuk menahan air jika terjadi kebocoran. Kemudian tabung tembaga atau aluminium yang menghantarkan listrik untuk repeater. Lalu lapisan polikarbonat, pipa baja, dan akhirnya lapisan polietilen pelindung. Terlihat kuat bukan? Seperti tank di dasar laut. Namun bagi kekuatan geologi Indonesia, lapisan baja ini hanyalah kertas tisu. Ada 3 pembunuh utama di kedalaman sana. Yang pertama dan paling ganas, arus kekeruhan atau turbidity currents. Bayangkan sebuah longsoran salju, tapi di bawah air dan terbuat dari lumpur padat. Ketika gempa terjadi, sedimen yang menumpuk selama ribuan tahun di lereng benua tiba-tiba runtuh. Massa ini bergerak dengan kecepatan hingga 70 km/jam. Ia tidak hanya mendorong kabel, ia menyeretnya, mengamplasnya dengan bebatuan, membengkokkannya hingga melampaui batas elastisitas, dan akhirnya putus. Pembunuh kedua, Satle Bun Dui Bien, atau longsoran bawah laut masif. Gempa di atas 7,0 skala Richter sering memicu pergeseran tanah dalam skala yang sulit dibayangkan manusia di darat. Satu peristiwa longsor bisa menyapu bersih beberapa sistem kabel sekaligus. Ini seperti memotong semua jalan tol utama masuk Jakarta dalam 1 detik. Tidak ada rute alternatif. Blackout total. Pembunuh ketiga lebih licik. Lubang hidrotermal dan panas vulkanik. Di Indonesia, dasar lautnya panas. Air yang keluar dari celah bumi bisa mencapai suhu ratusan derajat Celcius dan bersifat sangat asam. Panas dan zat kimia ini perlahan memakan lapisan polimer pelindung kabel. Ini adalah kematian yang lambat. Kabel melemah dari dalam, berkarat hingga suatu hari sinyalnya hilang begitu saja.
Di laut yang tenang seperti Atlantik Utara, memperbaiki kabel adalah prosedur standar. Kapal datang, robot turun, kabel disambung, selesai. Tapi di perairan Indonesia, ini adalah misi bunuh diri bagi peralatan. Pertama, kedalamannya. Beberapa putusnya kabel terjadi di kedalaman lebih dari 4.000 hingga 6.000 meter. Tekanan di sana bisa merembukan mobil menjadi seukuran kaleng soda. Kedua, dasar laut yang terus bergerak. Anda bisa memperbaiki kabel hari ini, tapi minggu depan, aliran arus baru bisa mengubah topografi dasar laut dan memutusnya lagi di tempat yang berbeda. Navigasi di lingkungan ini mimpi buruk. Sinyal GPS tidak menembus air. Operator ROV harus mengandalkan sonar dan kamera video yang jarak pandangnya terbatas oleh lumpur. Akibatnya, perbaikan yang seharusnya memakan waktu hari bisa molor menjadi berminggu-minggu. Selama itu, data harus memutar jalan ribuan kilometer, menyebabkan internet Anda melambat drastis. Mari bicara soal uang. Setiap kali kabel putus, kapal kabel khusus harus dimobilisasi. Biaya operasional kapal ini bisa mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu dolar per hari. Tapi itu hanya uang receh. Kerugian sebenarnya adalah latency atau keterlambatan data. Di tahun 2026 dan seterusnya, Asia Tenggara diproyeksikan menjadi pusat ekonomi digital dunia. Fintech, perdagangan saham frekuensi tinggi, e-commerce, semuanya bergantung pada milidetik. Penundaan 100 milidetik saja bisa berarti kerugian jutaan dolar dalam transaksi algoritma, bukan hanya bankir yang terdampak. Gamer profesional, dokter yang melakukan operasi jarak jauh, sistem kontrol lalu lintas otonom, semuanya membutuhkan sinkronisasi waktu nyata. Ketika kabel di Indonesia putus, data dari Australia ke Singapura mungkin harus memutar lewat Amerika Serikat. Jarak tempuh data bertambah 3 kali lipat. Ini adalah mimpi buruk logistik. Internet bukan lagi sekadar fasilitas hiburan. Ia telah menjadi infrastruktur kritis, sama pentingnya dengan listrik dan air bersih. Dan fondasi infrastruktur ini sedang diguncang gempa setiap hari. Apakah kita menyerah? Tentu tidak. Para insinyur sedang mengembangkan senjata baru untuk melawan geologi. Selamat datang di era smart cables atau kabel cerdas. Kabel generasi baru ini tidak hanya pasif. Mereka dilengkapi dengan sensor repeater yang mendeteksi tekanan, suhu, dan getaran seismik secara waktu nyata. Mereka mengubah kabel komunikasi menjadi jaringan sensor gempa raksasa di dasar laut. Jika ada ketegangan pada kabel, pusat kendali tahu sebelum kabel itu putus. Strategi kedua, penguburan ekstrim. Alih-alih meletakkan kabel di permukaan dasar laut, robot bajak raksasa digunakan untuk mengubur kabel meteran di bawah sedimen. Ini melindungi kabel dari jangkar kapal dan longsoran skala kecil. Tapi untuk longsoran besar, kita butuh pelindung yang lebih kuat. Material komposit berbasis basal sedang diuji. Serat batuan vulkanik ini tahan terhadap abrasi ekstrim. Ironis bukan, kita menggunakan material dari gunung berapi untuk melindungi diri dari gunung berapi. Namun, pertahanan fisik saja tidak cukup. Strategi terbesar adalah menghindar. Kita sedang melihat pergeseran rute kabel besar-besaran. Sistem baru diusulkan melewati Laut Sulawesi atau jalur air dalam yang secara seismik lebih tenang dibandingkan jalur selatan Jawa atau barat Sumatera. Konsepnya adalah mesh network atau jaringan jala. Jika satu jalur putus, data otomatis mengalir lewat jalur lain tanpa intervensi manusia. Dan ketika laut benar-benar tidak bersahabat, kita melihat ke langit. Integrasi hybrid satelit kabel sedang menjadi standar baru. Saat kabel fisik terputus oleh gempa, router cerdas di darat langsung memindahkan lalu lintas prioritas ke konstelasi satelit orbit rendah seperti Starlink atau OneWeb. Memang, bandwidth satelit belum bisa menandingi serat optik. Tapi ini cukup untuk menjaga transaksi perbankan dan komunikasi darurat tetap hidup. Ini adalah pelampung penyelamat digital. Internet masa depan tidak akan bergantung pada satu lapisan infrastruktur. Ia akan menjadi organisme yang beradaptasi, hidup di dasar laut dan di luar angkasa secara bersamaan. Indonesia, dengan segala bahayanya, kini menjadi laboratorium global. Apa yang berhasil bertahan di sini akan berhasil di mana saja. Perusahaan teknologi raksasa dan konsorsium kabel belajar banyak dari patahan-patahan di Selat Sunda dan Laut Jawa. Kegagalan di sini melahirkan inovasi untuk dunia. Di era perubahan iklim,
di mana badai makin ganas dan aktivitas geologis mungkin terpengaruh oleh perubahan beban air laut, pelajaran dari Indonesia sangat vital. Mari kita lihat lebih dalam ke sains di balik arus kekeruhan yang saya sebutkan tadi. Ini bukan sekadar lumpur, ini adalah fluida non-Newtonian dalam skala gigantik. Saat tercampur air laut, sedimen ini menjadi lebih berat dari air di sekitarnya. Gravitasi menariknya ke bawah, dan ia berakselerasi sendiri. Semakin cepat ia bergerak, semakin banyak sedimen yang ia angkut. Kabel kita tidak dirancang untuk menahan gaya geser semacam ini. Kabel dirancang untuk menahan tarikan, bukan hantaman samping dari jutaan ton lumpur. Inilah mengapa rute lebih penting daripada kekuatan. Tidak ada material buatan manusia yang bisa menahan gunung yang sedang runtuh. Satu-satunya cara adalah tidak berada di sana saat itu terjadi. Di balik semua teknologi ini, ada manusia. Para kru kapal kabel yang bekerja di tengah badai. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa dari era informasi. Pekerjaan mereka berbahaya, menghubungkan kabel bertegangan tinggi di atas dek yang bergoyang dengan peralatan berat yang berayun di atas kepala. Tanpa keberanian mereka, cloud hanyalah konsep kosong. Merekalah yang menjahit kembali dunia setiap kali bumi mencoba merobeknya. Kita pernah melihat betapa buruknya hal ini bisa terjadi. Gempa Taiwan 2006 adalah peringatan. Meskipun bukan di Indonesia, dampaknya dirasakan di sini. Hanya dalam beberapa menit, 8 kabel utama putus. Internet Asia lumpuh selama berminggu-minggu. Bank tidak bisa beroperasi. Bisnis merugi miliaran. Indonesia memiliki risiko yang sama, bahkan lebih tinggi karena kompleksitas geologis kita. Kita duduk di atas bom waktu digital, tapi di tahun 2026 kita punya sekutu baru, kecerdasan buatan. AI kini digunakan untuk memprediksi kapan dan di mana kabel akan putus sebelum itu terjadi. Dengan menganalisis pola seismik mikro dan data arus laut, AI dapat menyarankan pengalihan lalu lintas data secara preventif. Ini seperti memiliki ramalan cuaca, tapi untuk gempa bumi dan infrastruktur internet tidak sempurna, tapi jauh lebih baik daripada buta. Ada juga aspek geopolitik. Siapa yang menguasai kabel, menguasai data? Indonesia. Dengan posisinya yang strategis, harus berdaulat atas jalur-jalur ini. Pemerintah Indonesia semakin ketat mengatur alur kabel bawah laut, memastikan ada jalur khusus untuk memudahkan pengawasan dan perlindungan. Namun, menumpuk kabel dalam satu koridor juga beresiko. Jika longsor terjadi di koridor itu, semua kabel putus bersamaan. Ini adalah dilema keamanan versus keselamatan. Kita juga tidak boleh melupakan lingkungan. Pemasangan kabel harus meminimalkan kerusakan pada terumbu karang yang rapuh di segitiga karang Indonesia. Kabel modern dirancang agar netral secara kimiawi dan bahkan bisa menjadi substrat bagi kehidupan laut untuk tumbuh setelah beberapa tahun. Jadi, apa yang kita pelajari? Bahwa dunia digital kita yang maya sebenarnya sangat fisik, sangat nyata, dan sangat rentan. Kita membangun menara bubble informasi di atas tanah yang berguncang. Tapi justru kerentanan inilah yang mendorong inovasi. Indonesia ada di garis depan evolusi ini. Pertarungan antara lempeng tektonik dan serat optik di sini akan menentukan seberapa tangguh internet global di masa depan. Internet sering digambarkan sebagai awan, tapi ia tidak di langit. Ia ada di dasar laut, dingin, gelap, dan di bawah tekanan luar biasa. Dan di Indonesia, Trident sedang mencoba memotongnya setiap hari, setiap jam. Namun, setiap kali kabel putus dan kita menyambungnya kembali dengan teknologi yang lebih baik, kita menjadi lebih kuat. Sistem kekebalan tubuh digital kita sedang ditempa di api cincin Pasifik. Mungkin kita tidak akan pernah bisa mengalahkan alam sepenuhnya. Tapi kita bisa belajar untuk menari bersamanya. Beradaptasi, bertahan, dan terus terhubung. Bagaimana menurut Anda? Apakah kita harus terus bertaruh pada kabel bawah laut yang rentan ini? Ataukah sudah saatnya kita beralih sepenuhnya ke satelit, meskipun biayanya mahal dan kecepatannya lebih rendah? Or mungkin kita butuh desentralisasi total? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like jika Anda belajar sesuatu yang baru hari ini, dan subscribe untuk lebih banyak penyelaman mendalam ke sains di sekitar kita. Saya Raka Pratama, sampai jumpa di video berikutnya.